Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semua, terutama kelas 12 Madrasah Aliyah Karya Bakti Sukasari, kelas ilmu sosial. Bertemu lagi dengan Pak Aang pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum masuk pada sesi ini, Bapak ingin menjelaskan atau memberitahukan bahwa materi tentang lembaga keuangan bank itu telah selesai. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu di KD 3.5 dan KD 4.5. Kita sekarang akan membahas lembaga keuangan non-bank. Nah, oke. Apa itu lembaga keuangan non-bank? Mari kita lihat definisinya, anak-anakku. Di sini termaktub bahwa lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, Pak, kalau lembaga keuangan non-bank dan bank itu sama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, apa bedanya? Nah, ini sangat menarik anak-anakku semua gitu ya. Nah, bedanya sebenarnya kalau dilihat, oke, kita lihat tuh secara fungsinya ya. Fungsinya sama, menarik dan menyalurkan. Tapi yang kemudian menjadi beda tentu saja satu adalah instrumen ya atau alat yang digunakan. Kalau bank boleh, karena di lembaga keuangan bank boleh membuat tabungan, boleh membuat deposito. Kalau lembaga keuangan non bank itu tidak boleh gitu. Nah, kalau tidak boleh, bagaimana cara menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat? Nah, ini yang kemudian akan kita coba lihat ya, seperti itu. Intinya sama, lembaga keuangan non-bank itu adalah sama dengan lembaga keuangan bank, menghimpun dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif ya, seperti itu. Tapi kemudian instrumen atau alat yang digunakan itu berbeda. Nah, itu tergantung jenis lembaga keuangan non-banknya, karena sangat banyak lembaga keuangan non-bank itu. Contohnya A adalah pegadaian, seperti itu. Pak, pertanyaannya adalah bagaimana cara bank atau cara pegadaian dia menghimpun atau ya menyalurkan dana kepada masyarakat. Pertama, kita harus paham nih. Pasti kalian pernah mendengarkan istilah ngagadeken. Tiga gitunya, ngagadeken. Misalkan ngagadek kebon gadean atau ngagadeken HP, ngagadeken harta, ngagadeken mobil, ngagadeken motor gitu sebenarnya. Nah, itu adalah sebenarnya kalau dilihat dari kegiatan itu adalah kegiatan lembaga bukan bank gitu sebenarnya. Karena dia menghimpun dana dari masyarakat, cuman barusan ngagadeken itu beda, itu hanya prinsipnya yang sama. Seperti itu. Kita lihat kalau ngagadeken begini. Misalkan Bapak punya mobil atau punya motor, Bapak gadekan ke teman Bapak, gitu ya. Pasti motornya atau mobilnya Bapak serahkan dan kita mendapatkan uang, ya. Itu sudah kegiatan apa contohnya? Itu adalah kegiatan menyalurkan uang, tapi bukan bank, bukan. Itu karena lembaga keuangan bukan bank. Salah satunya adalah pegadaian, seperti itu. Itu adalah menyalurkan, Pak. Lalu bagaimana kemudian menarik uang dana dari masyarakat? Begini biasanya, ya. Biasanya kalau pegadai kita ngagadekeun, pasti kuma perjanjian. Bagaimana perjanjiannya? Ada nanti perjanjiannya akan dilebihkan ketika pulangnya. Nah, itu adalah bagian dari menarik dana dari masyarakat. Selain uang juga ada lebihnya. Nah, apa bedanya dengan pegadaian yang kita akan pelajari sekarang? Di sini pegadaian adalah lembaga resmi yang diatur oleh negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 71. Wow, tahun 71 sangat tua ya. Saya nggak tahu apakah ada aturan yang baru, belum Bapak telusuri, tapi ini yang kemudian dipakai dalam buku teks ini ya, seperti itu. Nah, kalau prinsipnya sebenarnya sama kegiatannya, cuma kemudian pegadaian di sini adalah
lembaga keuangan non-bank yang menarik dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tapi sesuai aturan, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Disebutlah kemudian pegadaian. Nah, yang kedua nih, ada perusahaan sewa guna usaha gitu ya, atau kemudian leasing. Kalian pasti dengar kan, kalau pernah dengar atau sering mendengar kata leasing. Biasanya kalian kalau tebakan Bapak melihat leasing itu adalah motor atau kemudian mobil. Ya itu betul, tapi sebenarnya begini gitu ya. Kita baca nih definisinya. Salah satu perusahaan pembiayaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah sewa guna atau leasing. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu to lease yang berarti menyewa. Hah? Menyewa? Apa yang disewakan? Kita kan nggak sewa. Ya, kita kemudian beli seperti itu sebenarnya. Nah, mari kita lihat gitu. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi gitu sebenarnya. Nah, kalian harus paham bahwa ini baru kemungkinan ya bisa kita diskusikan kalau kalian menemukan fakta yang lain. Misalkan gini, leasing, menyewakan. Jadi dalam prakteknya seperti ini. Kalian misalkan mau membeli motor secara kredit, pihak disebut pihak pertama. Kedua ada dealer motor disebut pihak kedua. Ketiga ada sering dinamakan dengan leasing, tuh ada Busan Auto Finance, FIF, wah dan banyak lainnya ya. Seperti itu disebut dengan lembaga leasing gitu. Kan biasanya kita pahami leasing itu adalah begini cara kerjanya. Walaupun harus kita lihat lagi secara mendalam. Misalkan tadi kalian mau beli motor secara kredit ke dealer. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian kalau nyicil itu masuk ke dealer atau tidak? Nah, ternyata pengalaman Bapak tidak. Jadi, begini mekanismenya. Dealer itu motornya dibeli terlebih dahulu oleh leasing. Ya, jadi leasing beli motor nih ke dealer truk. Nah, lalu kemudian motor yang dibeli oleh leasing tadi dijual. Ya, sejauh ini kan gitu pengalamannya dijual kepada kalian, kepada yang kemudian mengkreditkan. Sebenarnya kalau lihat definisi ini, leasing itu bukan menjual, tapi sewa guna usaha dengan menyediakan modal atau barang. Jadi posisinya adalah sebenarnya nama kalian bukan membeli, tapi kemudian istilah dalam yang digunakan dalam di sini leasing itu adalah kalian menyewa. Nah, loh Pak, tapi kenapa itu nanti setelah kita beres cicilan, lalu kemudian motor itu milik kita. Nah, itu beda lagi aturannya gitu. Nah, ini kalau kalian ingin tahu aturannya seperti ini. Sebentar. Nah, ini nih. Jadi leasing itu ada dua. Satu ada finance lease, kedua ada operating lease. Apa itu finance lease? Yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lisi. Lisi itu adalah orang yang menyewa atau kalau dalam sekarang konteksnya orang yang mengkredit. Itu disebut dengan lease. Sewa guna usaha dengan hak opsi. Apa itu hak opsi? Hak opsi itu adalah tergantung opsi kita. Apakah kemudian kita akan memiliki barang modal tersebut, motor tersebut, atau kemudian tidak. Jadi sebenarnya ada pilihan. Ya, kalian harus paham seperti itu dengan ketentuan. Nah, kalau finance lease itu yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lease. Hak opsi itu dia punya hak opsi untuk memiliki ya motornya. Itu disebut dengan finance lease gitu ya. Dengan ketentuan nih, dengan ketentuannya nih, ya Bapak tebalkan. Seperti itu. Ya. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa yang di-list harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-listkan dan keuntungan bagi pihak leaser. Leaser itu adalah pihak leasingnya. Bagaimana syarat itu jadi hak opsi? Pertama, gitu ya. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang harus dapat menutupi harga perolehan. Misalkan begini, si leasingnya itu
beli motor harga perolehannya, beli motor dari dealernya itu 10 juta. Gitu ya. Nah, boleh memberlakukan sistem finance lease ketika kemudian jumlah cicilan ditambah dengan nilai sisa barang. Nilai sisa barang itu seperti ini, misalkan motor ditaksir usianya 5 tahun atau ditaksir gitu ya usianya 3 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun lah dalam jumlah tertentu. Nah, ternyata setelah 3 tahun gitu ya, nilai motor itu ditaksir. Ya, misalkan gini, harga perolehan motor dari dealer ngejual ke leasing 5 juta gitu ya. Nah, si leasing itu supaya kemudian bisa memakai finance lease, sistemnya harus bayaran cicilannya lebih dari 5 juta dan ditambah dengan nilai sisa barang. Misalkan sudah 3 tahun motor itu ditaksir yang asalnya 10 juta, ternyata nilai sisa barangnya 3 juta. Berarti gitu ya. Misalkan nilai cicilan totalnya 6 juta dan nilai sisa barangnya 3 juta, berarti ada 9 juta. Sedangkan biaya perolehannya adalah 5 juta, ada lebihnya sekitar 4 juta. Nah, itu boleh menggunakan sistem finance lease dan itu yang kemudian banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ya, itu yang namanya finance lease gitu. Ada operating lease tanpa hak opsi, jadi ini mah tanpa hak bagi si leasee untuk memiliki. Ini jarang di kita gitu ya. Sebenarnya contoh-contoh khusus. Nah, yang kedua ada yang namanya perusahaan asuransi gitu ya sebenarnya. Nah, perusahaan asuransi ini berasal dari bahasa Latin yaitu assecurare, assecurer gitu ya, meyakinkan orang. Sementara itu dalam bahasa Belanda istilah asuransi yang sering diartikan pertanggungan dapat diterjemahkan menjadi insurance atau assurance seperti itu. Apa itu definisi asuransi? Ini menurut Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Ya. Nah, itu mungkin agak sulit tapi yang mudah kalian pahami adalah ini fungsinya. Kita coba lihat fungsi. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak tertanggung kepada pihak penanggung, gitu ya. Kalian pernah dengar KIS, Kartu Indonesia Sehat, atau kemudian kartu BPJS, ya sebenarnya. Nah kan gini kartu BPJS itu, misalkan BPJS Kesehatan nih, kalian setiap bulan bayar, ya misalkan yang mandiri nih atau yang dibayar oleh negara, misalkan yang dibayar mandiri oleh sendiri. Setiap bulan kalian bayar terus, itu disebut dengan BPJS Kesehatan. Nah, suatu waktu, Bapak bukan mendoakan, sewaktu-waktu kalian sakit, kalian pergi ke rumah sakit itu tidak kemudian membayar. Ya, apakah rumah sakitnya gratis? Tidak sebenarnya, gitu. Kalian berbiaya ke rumah sakit, cuman tagihannya itu tidak dibebankan ke kita, tapi tagihannya dibebankan kepada BPJS. Itu yang namanya mengalihkan resiko. Ya, bukan resiko ketabrak atau resiko tidak sehatnya, bukan, tapi resiko tanggungannya. Resiko membayarnya itu dialihkan ke pihak ketiga, dalam hal ini adalah BPJS. Bentuknya seperti apa, Pak? Menghimpunannya jelas. BPJS itu atau asuransi itu kita iuran. Kalau dalam asuransi yang lain sebenarnya bukan iuran, tapi premi asuransi seperti itu. Ya, sebenarnya bagaimana menyalurkannya? Jelas juga, misalkan BPJS membayar kepada rumah sakit atas beban-beban kita ketika sakit. Nah, itu sudah menyalurkan. Jadi kegiatannya tetap.
Ya, mau asuransi, mau leasing gitu ya. Terus tadi apa yang di atas itu tetap kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan pegadaian, leasing, asuransi. Seperti itu. Nah, ini nih anjak piutang. Nah, ini yang agak ini ya. Tolong simak baik-baik seperti itu. Anjak piutang, ini yang Bapak kasih tanda stabilo warna kuning ini. Coklat muda mungkin ya, seperti itu. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini ada 3 pihak. Pihak pertama adalah bank. Ya, yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah. Nasabah itu adalah B, ya. Yang C adalah perusahaan anjak piutang. Contohnya seperti ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Bagi bank, gitu ya, bagi bank, uang yang dipinjamkan ke nasabah itu disebut dengan piutang. Bagi bank itu disebut piutang. Tapi kalau bagi nasabah itu disebut dengan hutang. Ya, kebayangkan bagi nasabah ke bank itu disebut dengan hutang. Tapi bagi hutang ke nasabah itu disebut dengan piutang. Ya. Nah, ada 3 pihak dalam anjak piutang ini. Pertama bank, kedua nasabah, ketiga perusahaan anjak piutang. Misalkan seperti ini. Bapak minjam 100 juta ke bank. Berarti Bapak punya hutang 100 juta. Ya. Tapi kalau bank nyebutnya bukan hutang, tapi piutang tertagih kepada nasabah namanya. 100 juta. Nah, tiba-tiba ada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang itu apa? Nah, misalkan gitu ya. Ini lihat pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek. Jadi piutang itu bisa dijual belikan. Ya, misalkan seperti ini. Bapak contohkan nih lebih jelasnya lagi. Bapak minjam tadi kan 100 juta ke bank. Baru bisa dibayar di bulan Maret. Ya, seperti itu. Sedangkan misalkan ini masih banknya butuh di bulan Februari. Bagaimana caranya dia agar bisa dapat uang di bulan Februari melalui piutang tersebut? Disebutlah yang namanya menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang. Jadi si bank manggil perusahaan anjak piutang, belilah piutang kami kepada si A dengan jumlah piutangnya misalkan 100 juta. Belilah misalkan 90 juta. Tapi uangnya harus ada misalkan di bulan Februari. Oke, kata perusahaan anjak piutang. Bayar. Nah, nanti si perusahaan anjak piutang ini akan menagih kepada kita atas uang kepada kita tidak berkurang, tetap 100 juta. Gitu ya. Nah, itu yang namanya perusahaan anjak piutang namanya. Jadi jasa penagihan, bukan debt collector saja gitu ya sebenarnya. Itu namanya perusahaan anjak jual beli piutang. Ya, jual beli piutang. Jadi piutang itu boleh diperjualbelikan dalam aturan, bukan menurut agama ya. Ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Ya, ada lagi yang namanya perusahaan modal Ventura. Ya, seperti itu. Modal Ventura itu apa? Modal Ventura itu berasal dari kata venture yang berarti secara bahasa sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai sebuah usaha. Gitu ya. Dengan demikian, secara bahasa modal Ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Ya, Pak, emang ada usaha yang tidak mengandung resiko? Kan semua usaha mengandung resiko, betul. Mengandung resiko di sini adalah resiko yang sifatnya tinggi. Kan kadang seperti ini, ya. Ada seseorang, misalkan begini contohnya. Aduh, saya dapat pesanan nih, kata si A itu. Tapi saya nggak punya modal.
ini pesanannya sangat bagus, akan menguntungkan. Padahal belum tentu menguntungkan, itu masih penuh resiko, tapi dia butuh modal. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, di mana keuntungan bisnisnya penuh resiko, pasti kalian bisa mencari yang namanya perusahaan modal ventura seperti itu sebenarnya, ya. Itu yang dimaksud dengan modal ventura. Jadi usaha yang penuh risiko itu bisa dikasih pinjaman oleh si perusahaan modal ventura tersebut, seperti itu sebenarnya. Mesti diingat bahwa modal ventura ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang resikonya tinggi. Resiko tinggi itu bukan hanya risiko rugi, tapi yang namanya risiko itu adalah risiko juga untung. Nah, artinya ada kata di sini makna spekulatif. Kalau kita kaitkan dengan pertemuan sebelumnya, dengan materi Bank Syariah itu, jelas hal-hal yang sifatnya seperti modal ventura ini sangat dilarang dalam prinsip syariah. Kenapa? Karena itu mengandung resiko yang sangat tinggi. Jadi kita seperti sedang mengundi, kita seperti sedang berjudi. Itu sangat tidak boleh dalam dalam Islam dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Nah, gitu ya sebenarnya. Itu tadi mengenai ventura ya, nanti kalian secara lebih jelasnya bisa searching, bisa googling, bisa searching video yang lain. Ini Bapak hanya mengantarkan saja, menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan bank. Di awal tadi lembaga keuangan bank sama, fungsinya dengan bank, hanya peralatan atau instrumennya yang beda. Tadi lembaga keuangan bukan bank ada tadi pegadaian, ya, ada kemudian asuransi, gitu ya. Ada juga kemudian yang barusan adalah modal ventura dan yang lain-lainnya seperti itu, ya. Nah itu tadi, berarti kita barusan tadi menutup KD kita 3.5 ya tentang lembaga keuangan bukan bank. Jadi materi besarnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu dibagi dua, ada keuangan bank dan bukan bank. Ya, dengan demikian ini berakhir. Kita pertemuan berikutnya akan coba kuis ya, seperti itu. Kalian siap-siap. Nah, bagi yang kalian masih ketinggalan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian bisa melihat di YouTube ya, channel YouTube Madrasah Aliyah Karya Bakti. Kalian bisa melihat video-videonya, atau selain di YouTube juga kalau ekonomi ada di saluran YouTube, saluran Facebook Akarba ya, seperti itu. Kalian bisa lihat pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke? Pertemuan kali ini cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ingat, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu jaga imunitas kalian. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.